Semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. The Battle of Seed, kompetisi bergengsi di Gritian Empire, kali ini berakhir setelah pertempuran sengit. Hal yang paling menakjubkan dan membuat iri kali ini adalah posisi klan Lin. Sudah lama sejak sebuah faksi berhasil menduduki dua tempat. Namun, klan Lin telah diberkati oleh keberuntungan saat ini. Saat pertempuran bibit unggul berakhir, Lindong dan yang lainnya tidak berlama-lama di istana kekaisaran. Sebaliknya, mereka langsung kembali ke tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Dalam Battle of Seed ini, Lindong tidak diragukan lagi memiliki kemenangan yang paling sulit. Tentu saja, ini bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi karena lawan yang dia temui semuanya sangat tangguh. Bahkan, Lindong mengagumi kekuatan Wang Song. Dia memang seseorang yang bahkan tidak bisa ditangani Lin Langtian. Setelah pertempuran yang begitu sulit, Lindong secara alami sangat lelah. Karena itu, dia langsung menuju ke tempat tinggalnya setelah mereka kembali. Sekarang dia telah berhasil mendapatkan posisi. Statusnya jelas tidak lebih rendah dari Lin Langtian. Oleh karena itu, bahkan Lin Fan hanya bisa tersenyum dan memberitahunya untuk beristirahat dengan baik agar dapat mempersiapkan perjalanan ke kolam roh suci keesokan harinya. Ketika Lindong kembali ke halamannya, Little Flame yang telah lama menunggu di sini sepanjang hari langsung berdiri dan dengan gembira berlari menuju Lindong. Ketika Anda pergi ke kolam roh suci besok, bawa harimau bodoh ini bersamamu. Jika benar seperti yang orang-orang katakan, kolam roh pasti dibentuk dari darah esensi binatang surgawi kuno. Selama masih ada sisa-sisa darah, itu akan sangat bermanfaat untuk harimau bodoh ini. Mungkin itu akan membantunya maju ke panggung nirvana di masa depan, ucap Little Martin muncul saat dengan malas berbicara. Jika ada sisa darah binatang surgawi kuno di kolam roh, bukankah Anda bisa mendapat manfaat juga? Ucap Lindong tersenyum sambil berkata. Sebagai Celestial Demon, kakek Martin ini adalah puncak eksistensi di dunia Demonic Beast. Saya dulu bahkan punya hewan surgawi kuno ini untuk sarapan. Siapa yang peduli tentang sisa darah esensi? Ucap Little Martin cemberut. Lindong tersenyum, memilih untuk mengabaikan orang yang keras kepala ini. Dia membelai kepala besar Little Flame dan tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa jika Demonic Beast naik ke panggung nirvana, itu bisa mengambil bentuk manusia. Pada saat itu, apakah Little Flame akan menjadi seseorang juga? Tanya Lindong. Tunggu sampai harimau bodoh ini berhasil melewati sidang nirvana sebelum membicarakannya. Pada saat itu, kerangkanya akan dibersihkan dari dalam keluar, sehingga memungkinkan untuk secara alami dapat mengambil bentuk manusia. Namun apa gunanya menjadi manusia? Tubuh yang sangat rapuh, jauh lebih lemah daripada Demonic Beast, ucap Little Martin memainkan dengan cakarnya. Selain itu, bocah, ketika kamu melangkah ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang 100 Empire, berhati-hatilah. Jumlah jenius teratas di sana jauh melebihi kekaisaran Yan Agung. Bahkan, ribuan talenta terbaik di wilayah Suan Timur akan berkumpul di sana. Berdasarkan dugaanku, meski kamu semua adalah talenta terbaik di kekaisaran Yan besar, dalam perang 100 Empire, kalian paling banyak hanya berada pada tingkat menengah. Lebih jauh lagi, perang 100 Empire adalah perang yang sangat kejam, yang saling memakan. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, yang terbaik adalah mundur dari medan perang kuno itu, ucap Little Martin lagi. Ketika ia melihat ekspresi serius Little Martin, Lindong mengangguk lembut. Dia tidak pernah berani meremehkan apa yang disebut 100 Empire War. Pertempuran bibit hari ini sudah sangat berbahaya. Selain itu, ia akan menghadapi bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam perang 100 Empire. Bahkan beberapa dari mereka mungkin lebih menakutkan daripada Wang Song dan Mo Ling. The Gritian Empire hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, ini akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk menonjol dalam perang 100 Empire. Selain itu, sangat mungkin bagi seseorang kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran itu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang akan mengasihani mereka. Tes ini tidak seperti yang pernah dia temui sebelumnya. Jejak yang dia alami selama 2 tahun ini tidak seberapa dibandingkan dengan perang 100 Empire. Namun, meskipun perang 100 Empire sangat berbahaya, itu adalah tempat yang ideal bagimu untuk tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengambil bagian di dalamnya. Karena Anda memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur, Anda pasti akan menghadapi masalah besar di masa yang akan datang. Jika Anda tidak menjadi kuat pada saat itu, Anda pasti akan berakhir dalam keadaan menyesal. Di masa lalu, saya hampir tidak bisa melarikan diri dan hampir kehilangan hidup saya. Karena itu, jika Anda tidak meningkatkan diri, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, ucap Little Martin. Lindong diam mengangguk. Dia tahu bahwa jimat batu sangat misterius dan kuat. Bahkan sekarang, dia masih belum tahu apa itu sebenarnya. Namun dia jelas tahu itu bukan benda biasa.
Bahkan ketika dia berada di dalam tablet kuno Great Wasteland, pemilik simbol leluhur sebelumnya juga tidak dapat memahami jimat batu itu. Di masa depan, objek misterius dan kuat ini mungkin akan memberinya kesempatan yang tak tertandingi, atau juga menyebabkan bahaya besar. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Little Martin, dia akan membutuhkan kekuatan besar untuk melindungi dirinya sendiri. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap langit yang gelap dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Sementara itu, ekspresi membara terbakar di matanya. Jika itu yang terjadi, dia akan menggunakan perang 100 Empire ini untuk menjalani metamorfosis. Selama dia menjadi lebih kuat, terlepas dari masalah apa yang akan datang di masa depan, dia akan bisa menghadapinya. Malam tiba di kota kekaisaran yang megah dan indah. Meskipun sudah larut malam, kota kekaisaran masih bersinar terang. Itu sangat sibuk dan ramai. Lindong diam-diam duduk di tengah halaman dengan Little Flame berbaring di sampingnya. Di tengah keheningan, mata lembut Lindong perlahan terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat dinding halaman di mana sosok diam-diam berdiri. Segera dia tanpa sadar tersenyum sambil berkata, "Kepala klan Lin Fan, ini sudah sangat larut. Mengapa Anda tidak beristirahat?" tanya Lindong. "Saya terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur," ucap Lin Fan melintas sebelum dia tiba di sisi Lindong. Little Flame tiba-tiba berdiri dari sampingnya sebagai kilatan waspada dan berbisa. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya. Little Flame perlahan-lahan melunak dan dengan lembut duduk kembali. "Sungguh binatang buas," ucap Lin Fan menatap Little Flame sebelum dia dengan lembut memuji. Dia berbalik untuk melihat Lindong sebelum dia menghela nafas. "Saya tidak pernah menduga sosok sepertimu akan muncul dari keluarga cabang. Ini adalah pertama kalinya terjadi di seluruh sejarah klan Lin kita," ucap Lin Fan. Lindong tersenyum lembut. Bagaimanapun dia tidak menjawab. "Awalnya, saya berpikir bahwa saya bisa menggunakan pertempuran bibit untuk menyelesaikan perseteruan antara kamu dan Lin Langtian. Namun, saya tidak pernah berharap hasil ini terjadi." Lin Fan duduk di samping Lindong sebelum melanjutkan. "Saat ini, status Anda sama dengan Lin Langtian, dan saya tidak berdaya untuk menyelesaikan dendam antara kalian berdua. Bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikannya, terserah pada kalian berdua," ucap Lin Fan. "Pemimpin klan, jangan khawatir. Selama saya berhasil, klan Lin pasti akan merasakan kemuliaan saya juga," ucap Lindong tersenyum, seolah-olah dia tahu apa yang dimaksud Lin Fan. Segera, nada suaranya berubah saat dia berkata, "Namun, satu yang ingin saya minta kepada pemimpin klan. Apakah Anda mengetahuinya?" ucap Lindong. "Jangan khawatir, selama klan Lin ada di Kekaisaran Yan Agung, tidak ada masalah yang akan menimpa keluarga cabang Yan City," ucap Lin Fan perlahan menyatakan. "Sekarang saya telah mengalahkan Wang Song. Mungkin klan Wang akan menyimpan dendam terhadap saya," ucap Lindong dengan lembut berkata. "Saya akan memperingatkan Wang Lei. Jika saya menemukan rencana apapun terhadap keluarga cabang Yan City, klan Lin dan klan Wang akan secara resmi berperang," ucap Lin Fan. Matanya sangat berbisa saat dia mengucapkan kalimatnya. Akan ada harga yang harus dibayar untuk menyatakan perang melawan klan Wang. Namun, jika Lindong mampu berdiri dalam perang 100 Empire, masa depannya tidak akan terbatas. Pada saat itu, siapa yang peduli lagi tentang klan Wang? Sebagai pemimpin klan, Lin Fan mampu dengan jelas mempertimbangkan hal ini. Dia tahu, di masa depan, mungkin bahkan 100 kerajaan tidak akan bisa menandingi Lindong. "Kalau begitu, izinkan saya berterima kasih kepada pemimpin klan," ucap Lindong mengangguk lembut. Lin Fan tersenyum, segera nada suaranya berubah. "Medan perang kuno adalah domain yang dibuat oleh sekte super itu. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ada energi nirvana yang sangat kuat dalam domain itu. Bahkan, praktisi tahap manifestasi akan dapat membentuk pil nirvana dari energi nirvana antara langit dan bumi. Jika Anda dapat masuk ke dalam domain itu, jangan gunakan sepenuhnya, dan cobalah untuk membuat pil nirvana untuk membantu Anda ketika maju menerobos panggung nirvana. Karena hanya ketika Anda mencapai tahap nirvana, Anda akan memiliki kesempatan untuk dipilih sekte super," ucap Lin Fan. "Bahkan, praktisi tahap manifestasi dapat membentuk pil nirvana? Pertempuran kuno itu benar-benar luar biasa. Tak heran, semua kekaisaran bergegas ke sana," ucap Lindong berseru kaget. Semua orang tahu bahwa untuk menyerang panggung nirvana, yang paling penting adalah memiliki pil nirvana yang cukup. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan pil nirvana. Namun di medan perang kuno itu, bahkan seorang praktisi manifestasi pun bisa melakukannya. "Di masa lalu, agar saya dapat maju ke panggung nirvana, saya menghabiskan total 200.000 pil nirvana, sebagian besar dari cadangan klan Lin. Jumlah pil yang dibutuhkan juga tergantung pada individu masing-masing. Sebelum Anda mencoba untuk maju ke panggung nirvana, siapkan sebanyak mungkin pil nirvana yang Anda bisa. Ini akan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil," ucap Lin Fan. 200.000 pil nirvana, gumam Lindong. Saat ini ia memiliki paling banyak 1.000 pil ada padanya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berani menerobos panggung nirvana sekarang. "Baiklah, sudah malam. Kamu harus beristirahat.
kita akan pergi ke kolam roh besok, dan itu adalah kesempatan yang cukup bagus untukmu. Begitu Anda menyerap energi di dalam kolam roh dan membersihkan organ-organ dan tulang-tulang Anda, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan Anda untuk menerobos tahap nirvana. Ucap Lin Fan menatap langit malam sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Ketika melihat Lin Fan menghilang, Lindong juga menghembuskan nafas dengan lembut. Ayah, untuk memastikan bahwa kalian dapat memiliki kehidupan yang damai di kekaisaran yang besar, biarkan aku menangani semua badai di luar, gumam Lindong. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi terbelah dan menyinari kota kekaisaran. Selama beberapa hari terakhir, topik hangat di kota kekaisaran adalah tentang pertempuran bibit unggul. Sehubungan dengan persaingan paling ketat di antara generasi muda di kekaisaran yang besar, hampir semua orang punya rasa keingintahuan yang besar terhadapnya. Mereka ingin tahu siapa saja orang-orang itu yang telah berhasil memperoleh tempat. Meskipun pertempuran bibit dilakukan di Istana Kekaisaran, berita tentang hal ini tidak dapat disembunyikan. Dengan demikian, pada hari kedua setelah kompetisi berakhir, hampir seluruh kota imperial tahu tentang hasilnya. Dan bagian yang paling menghebohkan dari hasilnya adalah seorang pemuda bernama Lindong termasuk di antara para pemenang. Lagi pula, di antara mereka berlima, reputasi Lindong adalah yang terendah. Meskipun pertempuran terakhirnya dengan Lin Langtian telah mengangkat namanya secara substansial, namun di mata banyak orang, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan elit generasi muda seperti Wang Song dan lain-lain. Namun, dengan kesuksesan terakhir Lindong dalam mendapatkan posisi, cukup membuat banyak orang terkejut. Sehubungan dengan hasil yang tak terduga, banyak orang benar-benar menyatakan kecurigaan mereka. Jika seseorang menghadapi beberapa lawan yang muda dalam perjalanan, tingkat kesulitan untuk mendapatkan penempatan sebenarnya jauh lebih rendah. Orang-orang ini merasa bahwa kali ini keberuntungan Lindong pasti sangat bagus. Secara alami, informasi seperti ini tidak bertahan lama. Karena semakin banyak informasi yang terungkap, mereka menemukan bahwa lawan terakhir Lindong adalah Wang Song. Hal ini tentu saja membuat syok dan mematahkan semua rumor yang beredar. Dari perspektif tertentu, di antara generasi muda di Gritian Empire, kemampuan Wang Song jelas termasuk dalam 3 posisi teratas. Sebelumnya, banyak orang benar-benar meramalkan Wang Song akan mendapatkan penempatan dari 5 posisi itu. Namun, hasil akhir melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang menduga Wang Song akan dikalahkan, terutama oleh Lindong yang memiliki reputasi rendah dan berasal dari keluarga cabang klan Lin. Mengingat bahwa Wang Song dikalahkan oleh Lindong, setidaknya mereka percaya bahwa kemampuan Lindong memang melampaui Wang Song. Fakta kejam ini dengan jelas menunjukkan kepada semua orang, tampaknya Lindong adalah kuda hitam yang kuat. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Lindong pasti ada di 3 peringkat teratas antara elit muda di Kekaisaran Yan Agung. Ketika kota kekaisaran sedang bergolak dengan hasil pertempuran bibit unggul, Lindong dan rekan-rekannya telah memasuki istana kekaisaran sekali lagi. Di bawah bimbingan Mo Jingtian, mereka telah datang ke tempat suci dari istana kekaisaran. Lindong dan rekan-rekannya saat ini berada di hutan primitif yang sangat luas. Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, ada sebuah altar. Altar dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Kolam roh suci tersembunyi di dalam altar. Altar ini dibangun oleh keluarga kekaisaran, 4 klan besar, dan 3 sekte besar di masa lalu. Tempat ini terletak di tempat suci istana kekaisaran dan baru dibuka setiap 20 tahun, ucap Lin Fan menjelaskan kepada Lindong. Lindong mengangguk sedikit dan rasa kagum melintas di matanya. Dia tidak mengharapkan kolam roh suci legendaris dari Kekaisaran Yan Agung benar-benar ada. Karena semua orang sudah hadir, kami akan mengaktifkan altar sekarang, ucap Mo Jingtian berjalan ke depan. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Fan dan rekan-rekannya mengangguk. Kemudian 4 pemimpin faksi klan besar dan 3 pemimpin sekte besar melangkah maju dan membentuk lingkaran di sekitar altar. Lakukan sekarang, ucap Mo Jingtian mengambil alih tempat pemimpin dan sambil mengganti segel tangannya. Tiba-tiba, seberkas sinar keluar dari tangannya ke altar. Setelah Mo Jingtian mengambil tindakan, Lin Fan dan rekan-rekannya mengikutinya. Balok-balok cahaya mulai menembak secara berurutan dan menyinari seluruh altar. Saat berkas cahaya menutupi altar, suara berdengung yang aneh terdengar dari sana. Di bawah tatapan penuh perhatian Lindong dan rekan-rekannya, cahaya perlahan naik dari puncak altar dan diperluas secara bertahap. Itu kemudian menjadi pusaran energi yang sangat besar. Lindong bisa merasakan energi yang kuat, namun aneh, merembes keluar dari pusaran. Kolam roh berada di dalam lingkaran cahaya. Moling, Lin Langtian, dan kalian bertiga, cepat memasuki lingkaran cahaya. Jumlah manfaat yang akan Anda tuai akan bergantung pada keterampilan dan kemampuan Anda, ucap Mo Jingtian berteriak saat lingkaran cahaya terbentuk.
Setelah mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, mata 5 pemenang ini berkobar dengan kencang. Mereka jelas tahu betapa berharganya kolam roh yang hanya terbuka setiap 20 tahun sekali. Kesempatan langka seperti itu sulit didapatkan. Saat suara itu keluar, Moling segera berubah menjadi siluet kabur sebelum dia terbang ke cahaya dan menghilang. Di belakang Moling, Duyun dan Mansan juga buru-buru mengikuti dan terbang dengan kegembiraan di seluruh wajah mereka. Setelah melihat mereka bertiga berhasil memasuki cahaya, Lin Langtian kemudian melirik Lindong dan melompat ke cahaya dengan tatapan dingin di wajahnya. Setelah melihat ini, mata Lindong sedikit menyipit. Lin Langtian selalu memikirkan rencana untuk berurusan dengannya tanpa henti. Sepertinya Lindong harus waspada ketika dia berada di kolam roh suci. Saat pikiran ini terlintas, Lindong menggunakan telapak tangannya untuk menepuk Little Flame yang bersembunyi di dalam lengan Lindong. Dengan senyuman dan sentakan tubuhnya, Lindong terbang langsung ke cahaya dan menghilang. Setelah mereka berlima memasuki cahaya, Mo Jingtian dan rekan-rekannya duduk bersila di sekitar altar dan terus menyalurkan energi mereka untuk menjaga pusaran cahaya tetap di tempatnya. Mereka harus bertahan sampai Lindong dan rekan-rekannya keluar. Saat Lindong masuk, seketika kegelapan muncul di depan matanya. Segera setelah itu, cahaya lembut memenuhi matanya dan aroma lembut disertai dengan rasa lembab langsung menghantam wajahnya. Lindong mengangkat tatapannya dan ada kolam besar di depannya. Air kolam berwarna hijau gelap dan tampaknya dipenuhi dengan aura yang kuat. Gelombang energi esensi murni memancar dengan mantap dari kolam. Dengan mengambil nafas energi, tubuh seseorang akan sangat senang, seolah-olah setiap sel tunggal bersorak gembira. Jadi, ini adalah kolam roh suci? Energinya benar-benar menakjubkan, gumam Lindong saat dia menatap kolam hijau gelap ajaib. Pada saat ini, Moling dan 3 lainnya berkumpul di atas kolam. Setelah mereka melihat Lindong telah tiba, Moling tersenyum dan menunjuk ke kolam roh dan berkata, "Menurut aturan, kolam roh telah dibagi menjadi 5 bagian. Kelima bagian ini adalah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Namun demi keadilan, kita akan menarik undi untuk memutuskan siapa yang akan menempati bagian mana. Bagaimana menurut kalian?" Ucap Moling. Dia memang layak menjadi anggota keluarga kekaisaran. Kata-katanya halus dan meyakinkan. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan sehubungan dengan pengaturan Moling. Sementara itu, Lin Langtian tersenyum acuh tak acuh di satu sisi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah melihat tidak ada keberatan dari siapapun, Moling membuang beberapa titik terang. Saat Lindong meraih satu, sinar dari titik cahaya menghilang dan mengungkapkan selembar kertas. Tertulis timur di atas kertas itu. Ketika Lindong memperoleh bagiannya, 4 lainnya juga melakukan hal itu. Setelah mengkonfirmasi satu sama lain dan mendapatkan tempat, Moling melanjutkan. "Semua orang, ada batasan untuk energi kolam roh suci. Saya harap semua orang bisa harmonis dan mencegah hal-hal yang memicu perselisihan apapun," ucap Moling menjelaskan setelah dia selesai mengalokasikan bagian. Sementara itu dia melirik Lindong dan Lin Langtian. "Jika tidak ada yang memprovokasi saya, tentu saja saya akan menjaga hubungan damai dengan semua orang," ucap Lindong dengan jelas. Kemudian dia memberi senyum ke arah Moling, Mansan, dan Duyun dan terbang langsung ke arah timur dari kolam roh suci. Dia bukan orang yang kasar. Selain itu, dia tidak menyimpan dendam terhadap ketiga orang itu. Oleh karena itu, dia tidak akan mencoba merebut energi kolam roh suci dari area mereka. Namun, jika ada seseorang yang mencoba mencari masalah, dia akan senang mengambil bagian orang itu. Setelah melihat ini, Lin Langtian tertawa kecil. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang ke area yang diperolehnya. Saat dia berbalik, ekspresi mengerikan menyapu wajahnya. "Lindong, karena Anda ingin bersaing dengan saya, maka kali ini saya akan membiarkan Anda kembali dengan tangan kosong dari kolam roh suci ini," gumam Lin Langtian. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.